Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan materi probabilitas. Yang akan kita bahas adalah subbab 1.5 mengenai keandalan sistem. Jadi pada subbab keandalan sistem ini kita akan mencari tahu probabilitas atau kemungkinan suatu sistem berfungsi dengan baik. Jadi kita punya sistem, probabilitas sistem kita itu bekerja dengan baik berapa? Itu yang akan kita cari pada keandalan sistem ini. Jadi di sini ada 3 konfigurasi sistem, yaitu seri, paralel, dan seri paralel. Sistem seri itu adalah sistem yang berfungsi jika semua, jadi garis bawahi semua komponen dalam sistem tersebut berfungsi. Berarti kalau misalkan sistem tersebut terdiri dari 3 komponen, misalkan subsistem A, B, dan C gitu. Nah, si sistem ini akan berfungsi kalau A-nya bekerja dengan baik, B-nya bekerja dengan baik, dan C-nya juga bekerja dengan baik. Salah satu saja tidak bekerja dengan baik, maka sistem kita secara keseluruhan akan gagal, akan tidak bekerja. Karena itu adalah sistem seri. Tapi kalau sistem kita itu paralel, kita hanya perlu salah satu. Lebih boleh, tetapi minimal salah satu komponen bekerja dengan baik. Jadi kalau kita tadi punya 3 komponen, komponen A, B, dan C, misalkan komponen A-nya bekerja baik, tapi B dan C-nya tidak baik, sistem kita tetap bisa bekerja. Tapi kalau misalkan 3-tiganya nggak bisa, tetap nggak bisa. Jadi minimal salah satu. Minimal salah satu dia paralel, kalau harus semua bekerja dengan baik, itu adalah seri. Kita bahas keandalan sistem seri terlebih dahulu. Ini adalah konfigurasi untuk sistem seri. Ini ada C ya. C di sini bukan kapasitor tetapi komponen. Komponen 1, komponen 2 hingga komponen N. Kita definisikan F adalah sistem berfungsi. Maksudnya sistem berfungsi di sini adalah, kalau bingung dengan kata-kata sistem berfungsi, berarti sistem bekerja dengan baik gitu. Oke. Kemudian ada AI. AI adalah si komponen ini, komponen CI. CI bisa C1, C2 hingga Cn bekerja dengan baik, berfungsi. Dengan peluangnya adalah P. Jadi peluang C1 itu P, peluang C2 itu P, peluang Cn juga P gitu. Oke. Kita asumsikan kerusakan komponen independen. Jadi di sini kerusakan C1 dan C2 hingga Cn itu saling tidak ada ketergantungan, saling bebas. Jadi bukan berarti kalau karena C1-nya itu rusak, maka C2-nya juga rusak. Enggak, di sini dia saling bebas. Maka sistem kita berfungsi atau bekerja dengan baik, itu berarti kita bisa tuliskan F kita adalah A1, irisan A2, irisan hingga irisan AN. Jadi, maksudnya bagaimana? Sistem kita berfungsi jika A1 kita berarti C1 ya. A2, C2, A3, ini A3, A4, A5 yang titik-titik ini ya. Sehingga AN berarti Cn kita. Semuanya bekerja dengan baik. Makanya bisa kita tulis seperti ini secara matematika. Berarti, kalau begitu, maka probabilitas sistem berfungsi kita adalah PF kita adalah ini. Berarti, kalau independen, ini kan langsung jadi kali kan ya, probabilitasnya langsung kali. Dan jadi ini irisan itu adalah dan itu jadi kali. Ibu bahas di presentasi sebelumnya. Berarti sekarang probabilitas kita adalah PA1 dikali PA2 hingga PAN. Ini kalau ketemu simbol ini bukan pi, tapi ini simbol produk. Kalau di Medan, kalian belajar Medan kan ya, berarti ini simbol perkalian. Jadi produk adalah perkalian. Jadi I1 sampai N tinggal diganti. Kalau misalkan ini dibedakan ya, istilah-istilah ini namanya produk. Kalau misalkan ini namanya sum, jumlah. Kalau jumlah berarti itu gabungan atau jumlah. Nah, ini ditambah nih nanti. Kalau ini dikali-dikali. Oke. Biasakan dengan simbol-simbol, bukan pi ya. Produk, sum. Selanjutnya adalah keandalan sistem paralel. Ini konfigurasi sistem paralel kita. Ingat, C itu komponen, bukan kapasitor.
kita definisikan sama, F-nya itu adalah sistem berfungsi atau sistem bekerja dengan baik, dan AI adalah komponen CI berfungsi. Tetapi di sini kita memanfaatkan peluang rusaknya, bukan peluang berfungsinya. Tapi AI itu ya berfungsi ya tetap ya. Jadi AI itu pasti komponen C berfungsi, komponen CI yang berfungsi. Tetapi dalam perhitungan sekarang yang kita manfaatkan adalah peluang rusaknya. Makanya di sini PAIC. Karena C yang pangkat di atas ini adalah komplemen. Kalau komplemen berarti bukan AI. Berarti kalau bukan AI bukan yang rusak. Bukan yang rusak, mohon maaf. Bukan yang berfungsi. Berarti rusak gitu. Bukan berfungsi. Tidak berfungsi, rusakannya. Jadi Ibu tulis kita perhitungannya memanfaatkan yang rusak. Nah, ini yang harus kita pahami. Kalau ada nanti ketemu dalam soalnya seri, berarti kita pakainya yang berfungsi. Tapi kalau kita paralel itu kita pakainya komplemen dari berfungsi atau bukan berfungsi atau rusak. Oke, rusak. Berarti kalau rusak dia PAI yang komplemen. Kalau dia komplemen berarti ini jadi 1 kurang P. Ingat, rusak ditambah berfungsi itu adalah 1. Maka kalau kita definisikan rusak itu adalah 1 dikurang F. Maka 1 dikurang peluangnya P. 1 dikurang P. Oke, jadi itu bedanya. Seri kita pakai yang peluang berfungsi, paralel kita pakai perhitungan peluang rusak. Untuk mempermudah kalkulasi atau perhitungan kita. Asumsi masih sama. Kerusakan masing-masing komponen itu independen. C1 rusak, C2 rusak itu tidak ada hubungannya gitu. Jadi bukan berarti karena C1 rusak, C2-nya rusak, bukan. Masing-masing aja rusaknya, oke? Saling bebas. Nah, karena tadi kita ingin menggunakan perhitungan peluang rusak, maka sekarang kita menghitung sistem rusak terlebih dahulu. Kita definisikan sistem rusak terlebih dahulu. Berarti kalau F adalah sistem berfungsi, maka sistem rusak adalah FC. Ya kan? F komplemen. Maka kalau tadi kan F adalah A1 irisan A2 irisan A3 gitu hingga AN gitu ya. Berarti FC-nya adalah A1 komplemen irisan A2 komplemen irisan hingga AN komplemen. Oke. Nah, berarti probabilitas sistem berfungsi sekarang. Jadi kita asumsikan FC dulu, tapi nanti yang dihitung tetap yang berfungsi kan ya. Probabilitas sistem berfungsi berarti adalah PF. PF berarti adalah 1 dikurang PF komplemen. Di mana F komplemen ini adalah yang ini kan ya, gabungan A1C, bukan gabungan, irisan A1C, irisan A2C, irisan hingga ANC. Nah, ini bisa kita tulis sebagai AIC kan ya. I-nya nanti diganti 1, 2, hingga N. Nah, PAIC berarti adalah PA1C, karena dia independen kali, irisan berubah jadi kali kan ya. Jadi PA2C hingga PANC. Ini kalau Ibu tuliskan ini satunya 1 kurang PA1C itu adalah 1 kurang P, kan yang ini. Yang ini. Jadi ini PAIC. I-nya berapapun nilai rusaknya adalah 1 kurang P. Jadi PA1C 1 kurang P. PA2C 1 kurang P juga. Jadi PA1C 1 kurang P, PA2C juga kita tulis 1 kurang C. 1 kurang P, mohon maaf. 1 kurang P ya, 1 kurang P. 1 kurang P, titik-titik, PANC juga 1 kurang P. Berarti, ini kan 1 kurang P kali 1 kurang P kali 1 kurang P, seterusnya gitu. Berarti ini adalah 1 kurang P yang dipangkatkan. Yang dipangkatkan N. Ya kan, karena ini sampai N. Jadi sampai ini sampai N. Jadi sampai maksimalnya berapa? Jadi asalnya adalah dari sini. 1 kurang P-nya dikaliin lagi sama 1 kurang P, dikaliin terus gitu, sebanyak N kali. Makanya dia dipangkatkan. 1 dikurang P pangkat N.
Ini adalah probabilitas sistem berfungsi kita. Jadi ini PF ya, bukan PFC. Ini adalah PF. Oke. Jadi apa kesimpulannya? Sama ya. Seri kita langsung aja pakai yang berfungsi, peluang berfungsi. Paralel kita pakai dulu peluang rusak. Peluang rusak dalam perhitungannya pakai peluang rusak semua. 1 kurang P, 1 kurang P semua. 1 dikurang 1 kurang P pangkat N. Kita pangkatkan dulu yang rusak, baru 1 dikurang hasil pangkatnya itu berapa. Mungkin nanti di soal akan lebih paham. Oke, ini contoh di sini ada suatu konfigurasi sistem tapi yang sudah seri paralel. Jadi ini sudah gabungan. Di sini probabilitas C1 dan C2 berfungsi adalah 0,9. Berarti yang ini probabilitas dia bekerja dengan baik adalah 0,9. Kemudian probabilitas C3, C4, C5 berfungsi atau bekerja dengan baik adalah 0,8. Didefinisikan F adalah sistem berfungsi, AI adalah komponen CI berfungsi. Hitung probabilitas sistem berfungsi atau hitung keandalan sistem. Jadi kita menghitung probabilitas sistem berfungsi. Nah, ini kan sudah gabungan ya. Sudah gabungan berarti kita tidak bisa pakai probabilitas berfungsi saja. Kita juga harus memakai probabilitas yang rusak. Kalau misalkan dia paralel kayak gini nih, C4 sama C5 kan paralel, berarti nanti perhitungannya kita pakai probabilitas dia bukan berfungsi, berarti kita nggak pakai 0,8, kita pakainya 1 kurang 0,8. Oke, pas paralel gitu. Oke, kita coba. Untuk menyelesaikan soal ini, kita akan membagi sistem ini menjadi beberapa subsistem. Yang pertama yaitu subsistem seri dari C1 dan C2, komponen 1 dan komponen 2 yang seri. Nah, karena dia seri, berarti kita menggunakan probabilitas berfungsi atau probabilitas C1 dan C2-nya berfungsi dengan baik, bekerja dengan baik. Berarti PF seri kita adalah PA1. A1 berarti C1. Sebelum kita lanjut, Ibu tuliskan dulu. Dari soal tadi PC1 sama dengan PC2 0,9. C3, C4, dan C5 bekerja dengan baik, probabilitasnya adalah 0,8. Oke, kita balik lagi. Karena kita seri, berarti kita pakai yang berfungsi. Probabilitas C1, C2 langsung kita pakai yang berfungsi. PA1 berarti PC1. PA2 berarti PC2. 0,9 PA1, 0,9 PC2, 0,9. Berarti 0,81. Nah, kita selesai pada konfigurasi seri C1 dan C2 ini. Berarti ini nanti udah jadi satu kotak, yaitu yang seri C1, C2. Nah, sekarang subsistem kedua adalah kita paralelkan antara si yang seri tadi dengan C3. Nah, lihat di sini, kalau kita seri dia dan, kalau kita paralel dia atau. Jadi seri itu salah satu aja, seri atau paralelnya yang bekerja, atau C3-nya yang bekerja dengan baik. Karena dia paralel, berarti kita tidak langsung menggunakan C1, C2 ataupun C3 ya. Tidak langsung menggunakan C seri, maksud Ibu, bukan C1, C2 lagi, sudah seri. Dan C3, kita menggunakan komplemennya atau yang rusaknya. Makanya P1, F paralel 1 adalah 1 dikurang P. Bukan yang serinya, tapi yang komplemen. PF seri, tapi yang komplemennya. PF seri kan 0,81. Berarti PF seri yang komplemennya adalah 1 dikurang 0,81. Kemudian PA3 berarti PC3 yang ini, tetapi yang komplemennya. PC3 tapi yang komplemennya 1 dikurang 0,8. Maka persamaan ini akan menjadi 1 dikurang PFC seri 1 kurang 0,81, tulis ini. PA3C bersatu dikurang 0,8, tulis di sini. Berarti 1 dikurang perkalian 0,19 dikali 0,2. Hasilnya adalah 0,962. Kita selesai dengan sisi sebelah kiri. Sekarang sisi sebelah kanan dari sistem. C4 sama C5-nya paralel. Ya kan, yang kuning ini paralel. Kalau dia paralel berarti kita pakai ini yang komplemennya, peluang rusaknya. Nah, itu adalah subsistem paralel 2. Nilainya adalah 1 dikurang P.
PA4C, berarti PC4C. PC4 adalah 0,8, kalau komplemennya 1 kurang 0,8. PC5C, 0,8 juga, komplemennya 1 dikurang 0,8. Berarti ini 1 dikurang 0,2 yang dikalikan dengan 0,2. 0,2 kali 0,2, 0,04. 1 kurang 0,04 adalah 0,96. Nah, rangkaian ini yang awalnya ada beberapa subsistem ini nantinya akan menjadi rangkaian ekivalensi. Tinggal dua kan ya, sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Yang sebelah kiri jadi P1 semua, yang sebelah kanan jadi P2. Nah, berarti probabilitas sistem berfungsi kita pakai yang rangkaian ekivalensi. Berarti PF kita adalah P1, kita kalikan dengan P2. P1 adalah PF P1, karena ini kan ya, sampai sini jadi P1 nih. Dikalikan dengan PFP2, paralel yang 2. Makanya ini 0,962 kali 0,96, hasilnya adalah 0,9235. Ini sebenarnya 0,92352. Ya. Tapi duanya tidak tertulis atau lupa ibu tulis. Jadi 0,92352. Jadi berarti apa? Kalau kita punya suatu sistem yang seri paralel atau gabungan, kita caranya adalah kita bagi-bagi dulu subsistemnya, kerjakan dulu, misalkan dia seri, kerjakan secara seri. Terus ternyata hubungannya jadi paralel, kerjakan secara paralel. Kalau dia seri, berarti kita langsung aja pakai probabilitas komponen yang berfungsi. Kalau misalkan dia paralel, kita pakai probabilitas komplemennya atau yang rusak. Kita pakai probabilitas yang rusaknya gitu. 1 dikurang P tadi. Nah, setelah kita selesai, nanti kita tinggal dua komponen umum. Nah, nanti dari dua komponen umum ini kita lihat hubungannya bagaimana. Karena ini seri, maka di sini pakai P seri. Yang dikalikan adalah yang peluang berfungsinya, berarti 0,962 dan 0,96. Tapi kalau ini paralel, nanti yang dikalikan adalah yang rusaknya, berarti 1 dikurang berapa peluang yang berhasil dikali 1 dikurang berapa peluang berhasil baru dikalikan gitu. Jadi yang terakhir, yang sistem tergantung bentuk ekivalensinya. Oke, Ibu harap paham. Jadi dari apa yang telah kita pelajari bisa kita simpulkan, bila kerusakan komponen adalah independen, maka probabilitas sistem seri berfungsi adalah perkalian probabilitas masing-masing komponen yang berfungsi. Jadi pakai P, semua P kali P kali P gitu. Sedangkan kalau dia paralel, maka nilai probabilitasnya adalah 1 dikurangi perkalian yang rusak. Oke. Dan probabilitas sistem gabungan seri paralel dianalisis berdasarkan ekivalensi sistem dalam hubungan seri dan atau paralel tersebut. Jadi kita kerjakan dulu satu-satu mana yang seri, mana yang paralel, terus nanti kita akan memperoleh rangkaian ekivalensi. Nah, baru setelah diperoleh rangkaian valensi, baru kita bisa mengerjakan probabilitas sistem berfungsi. Kalau misalkan hasil ekivalennya yang tadi di contoh soal adalah seri, berarti nanti di akhir pakai pendekatan seri. Tapi kalau misalkan setelah di ekivalensi ternyata hasilnya paralel, P1 dan P2-nya nggak seri, P1 P2-nya malah paralel, maka seperti ini ya. Kalau yang tadi kan kita hasilnya seperti ini nih, sudah kita kerjakan satu-satu, terus dia jadi kayak gini gambarnya. Kalau misalkan telah kita kerjakan satu-satu, gambarnya malah jadi seperti ini gitu ya. Berarti kan paralel, berarti sistem kita sudah sistem keseluruhan, probabilitas berfungsinya kita kerjakan secara paralel gitu. Oke, jadi ini tergantung hasil ekivalensinya apa, kalau gabungan seri dan paralel. Tapi pengerjaannya tetap satu-satu dulu, dapat ekivalensi, baru pakai seri atau paralel tergantung rangkaian ekivalensi. Oke. Dan ini tugas, silakan dikerjakan. Untuk deadline, seperti biasa, cek di Spada. Demikian, semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.